Setelah kegiatan ini, saya akan membentuk sebuah komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi ini isinya apa? Isinya adalah orang-orang yang akan bergerak bersama saya. Bergerak bersama. Jadi untuk apa? Ya tentunya untuk meningkatkan kinerja kita sebagai pendidik, untuk meningkatkan mutu pelayanan kita kepada anak didik kita. Jadi tidak semua saya masukkan ke komunitas praktisi karena saya ingin komunitas kecil terlebih dahulu biar mereka terbiasa bergerak bersama saya. Setelah itu mereka akan menularkan kepada bapak ibu semuanya dan seluruh dewan guru akan bergerak bersama menuju SMP Darul Ulum yang unggul. Materi kali ini tentang budaya komisi Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu melihat ke dalam diri kita. Sebelum kita bergerak, kita harus bergerak dulu hatinya. Jadi kalau kita dipaksa bergerak, kalau hati kita tidak bergerak, tidak akan maksimal. Jadi hati itu harus bergerak dulu untuk melakukan perubahan. Setelah itu ada action yang kita bergerak. Setelah itu kita menularkan ke orang lain untuk bersama-sama. Materi bisa merefleksikan diri. Saya itu seperti apa? Anak didik saya itu bagaimana? Apakah mereka mendengarkan? Atau mereka hanya pura-pura mendengarkan, tapi sebenarnya nggak paham? Banyak kan yang seperti itu. Ya, itu perlu adanya hati Bapak Ibu menerima perubahan dengan memikirkan seperti itu, merefleksikan sendiri. Yang tahu kekurangan itu ya Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi saya lanjutkan. Ini perlu Bapak Ibu renungkan di rumah. Ketika Bapak Ibu sudah merenungkan, insya Allah nanti akan tergerak hatinya dan ingin melakukan sebuah perubahan untuk menuju sebuah kebaikan. Di sini ada sebuah kata-kata yang saya ambil. Seorang guru yang mencoba mengajar siswanya tanpa memberikan inspirasi agar mereka memiliki hasrat untuk belajar adalah seolah memalu besi yang sudah dingin. Besi yang dingin itu apa? Super rasanya. Jadi ini Bapak Ibu profil belajar Pancasila yang akan kita tuju di kurikulum 21. Jadi kita yang tujuan utamanya apa? Ya ini membentuk profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Ya, bernalar kritis. Jadi anak-anak itu harus kritis. Di situ juga ada semboyan ya atau slogannya dari Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita, Pak Saiful? Ki Hajar Dewantara. Jadi Ingarso Suntolondo Ing Madya Mangkarso Tutburi Handayani. Jadi di depan kita itu harus menjadi teladan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Bahudin. Kita harus jadi contoh dulu. Ya seperti ini. Jadi kita jadi contoh dulu. Setelah itu di tengah-tengah kita memberikan motivasi dan di belakang siswa kita akan memberikan dorongan. Jadi itu. Ini bukan untuk guru penggerak, tapi untuk semua pendidik di sekolah. Materi kali ini ada 5. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, materi ini tentang apa sih? Materi ini adalah berkaitan tentang kedisiplinan siswa dan budaya positif di sekolah. Jadi kalau selama ini kita berpikir disiplin, yang dipikirkan apa kalau disiplin Pak Irza? Disiplin itu yang seperti apa? Disiplin misalnya tempat Misalkan tertidur di kelas, tepat waktu. tepat waktu. Ya. Misalkan tidak tepat waktu gimana? Jadi disiplin itu biasanya dikaitkan dengan hukuman.
Iya. Jadi misalkan terlambat dihukum lari maraton. Seperti itu sekarang sudah tidak dipakai lagi Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bukan dihilangkan, tapi kalau bisa tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita menginginkan ada motivasi internal dari siswa itu sendiri. Apa itu motivasi? Nanti akan saya jelaskan. Jadi misalkan seperti ini. Selama ini kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol siswa karena kita orang dewasa, kita guru, jadi bisa mengontrol siswa kita. Padahal itu sebenarnya bukan seperti itu. Itu hanya sebuah ilusi. Jadi yang benar adalah yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan anak-anak kita berikan masuk ke kelas telat 5 menit misalkan, kita berikan hukuman. Nah, itu hanya pikiran Bapak Ibu bahwa mereka sudah mengikuti arahan Bapak Ibu, tapi di dalam hati mereka tidak ada, jadi mereka itu akan melakukannya lagi di lain kesempatan. Jadi tidak sampai ke hatinya mereka. Nah, inilah budaya positif itu biar menumbuhkan di hati mereka, biar mereka itu bisa melakukan segala sesuatu itu yang sudah sesuai jalurnya dan keyakinan mereka tanpa perlu kita paksa. Itu sangat sulit. Tidak ada yang tidak mungkin kan Bapak Ibu. Nah, ini disiplin. Jadi disiplin itu menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan tentang hukuman dan lain sebagainya. Jadi arti yang sebenarnya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan dia yakini. Jadi ada teori motivasi perilaku manusia, itu ada eksternal dan internal. Kalau internal itu dari hatinya sendiri, kalau eksternal itu dari orang lain. Misalkan masuk ke sekolah karena takut ada BK, itu eksternal. Masuk ke kelas cepat-cepat karena takut ada Bapak Iza, itu eksternal. Atau mau datang 30 menit sebelum masuk biar dapat hadiah, itu juga eksternal. Jadi itu semuanya masih eksternal dan itu tidak memberikan dampak yang lama atau dampak jangka panjang. Nah, kita inginkan di budaya positif karena ini sudah membudaya, itu bisa menjadi jangka panjang untuk siswa-siswi kita. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, boleh juga bertanya. Tidak ada, langsung. Jadi ini yang pertama adalah peraturan kelas, yang peraturan kelas itu lebih kecil. Setelah itu adalah keyakinan kelas dan lingkungan positif, dan yang terakhir adalah budaya positif. Jadi sebelum kita nyampai ke budaya positif, kita itu harus membuat dulu peraturan di kelas kita masing-masing. Jadi sebagai wali kelas, termasuk saya sendiri, jadi membuat sebuah peraturan di kelas yang berisi keyakinan anak-anak. Misalkan saya kemarin mencoba di kelas 8. Jadi kelas itu kelas pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anak akan membuat sebuah peraturan kelas sendiri. Jadi itu merupakan hasil dari anak-anak itu sendiri yang saya akomodir jadikan satu, disimpulkan. Jadi mereka buat sendiri. Bu, kalau biar kelasnya kondusif, kita nggak boleh ke kantin, mereka sendiri. Nah, itu berarti keyakinan, sudah masuk ke keyakinan. Jadi mereka buat sendiri Bapak Ibu. Jangan dipaksa, jangan keluar. Nah, keyakinan kelas itu tidak lagi menggunakan kata jangan dan tidak boleh, tapi harus menggunakan kalimat positif. Positif itu misalkan datang tepat waktu, menghargai teman. Nah, seperti itu bisa diterapkan di kelas. Jadi selain ada peraturan di sekolah, juga ada keyakinan kelas yang itu memang hasil dari anak-anak sendiri. Jadi bukan dari gurunya. Nah, di sini ada beberapa tulisan. Ini bisa nanti saya akan tanyakan satu persatu. Jadi ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Sanksi. Yang hukuman angkat tangan. Yang hukuman angkat tangan.
Berarti sisanya adalah Sanksi. sanksi. Kenapa kok hukuman? Sama-sama disuruh menyaksikan juga. Kalau sanksi kenapa? Ya Kalau sanksi kan dengan kesadaran. Ya biasanya kan sadar, aku dihukum menjadi. Jadi Bapak Ibu, ini saya berikan pemaparan sebentar. Hukuman itu berarti sesuatu yang harus mereka lakukan, suka tidak suka harus mereka lakukan dan memiliki efek jerahnya atau traumatik di dalam hatinya. Nah, itu hukuman. Kalau sanksi, dia misalkan diberikan ini, berarti kamu harus bertanggung jawab seperti apa? Itu sanksi. Berarti ini apa? Saksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini Bapak Ibu sanksi ya, karena kan tidak menimbulkan traumatik ke anak. Lalu ada lagi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Sanksi. Sanksi. Hukuman. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Bapak PJOK gimana? Ini sanksi atau hukuman? Hukuman. Lah, benar. Jadi ini sanksi. Kenapa? Karena ini bisa dijadikan sebagai pemanasan. Jadi anak itu kan terlambat dan ini pembelajarannya adalah penjaskes PJOK. Dia kan harus melakukan namanya apa Pak? Pemanasan, bahasanya pemanasan itu ya. Pemanasan dulu. Karena dia terlambat kan berarti dia tidak mengikuti pemanasan bersama teman-teman. Nah, jadi ini masuk ke sanksi. Jadi tidak masih berkaitan dengan pembelajaran yang masih dengan PJOK. Jadi ini masuk ke sanksi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat anak didik kita melakukan pelanggaran, kita harus melihat dulu kira-kira mereka kenapa melakukan pelanggaran. Mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka yang seperti apa. Jadi kebutuhan dasar anak itu ada 5 ini. Apakah mereka memang tujuannya untuk kesenangan atau mereka tujuannya untuk diakui, jadi menguasai dan diakui, wah ini saya paling berkuasa di daerah ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu anak-anak itu ingin apa sih. Jadi melanggar itu karena apa, dasarnya apa. Ini saya sedikit cerita tentang anak saya, Marcella ya. Marcella, saya melakukan bimbingan rutin ini ke Marcella. Waktu itu dia memang tidak ada kasus apa-apa, tapi saya panggil. Saya ngobrol, saya mulai tidak menyebutkan kesalahan yang dia lakukan. Jangan langsung menyebutkan kesalahan Bapak Ibu, tapi kita jadi teman dulu ke dia. Kita jadi posisi kita harus menjadi teman. Kita share, kamu keluarganya di mana, bapak ibumu kerja apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kok saya dapat laporan seperti ini. Itu akan baru mengerucut ke problemnya. Selama kita awal itu kita harus tanya-tanya. Anak itu melakukan sesuatu itu pasti ingin memuaskan dirinya. Setelah saya tanya untuk Marcella, ternyata keluarganya broken home dan broken home-nya karena tidak baik-baik saja. Dan dia sebagai Marcella sebagai anak tunggal, dia merasa seperti ada traumatik seperti itu. Dan mencari kayak kasih sayang itu di luar dengan ya satu tadi berpacaran itu.
Jadi dia mencari perhatian ke orang-orang itu seperti itu caranya. Jadi ternyata dia sampai sekarang belum bisa menerima perpisahan orang tuanya dan belum bisa menerima orang tua barunya. Ternyata itu dia melatar belakangi dia melakukan beberapa kesalahan. Dan selama ini dia hanya melakukan beberapa kesalahan, tapi namanya sudah melekat. Kalau ada masalah pasti dia. Nah itu ternyata membuat dia merasa tidak nyaman di sini. Jadi kemarin saya panggil, setiap guru yang melihat pasti langsung bertanya, kalau masalah apa kalau Marcela? Dia bikin kasus apa? Selalu seperti itu. Nah, padahal setiap anak itu melakukan kan pasti ada kemauannya itu apa sih? Yang ingin dipenuhi itu apa? Jadi kita jangan menjudge anak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau sering di kelas menyebut anak ini seperti ini, nah itu kalau dikurangi. Termasuk bapak-bapak juga kalau misalkan menyebut anak dengan fisik gitu juga mungkin memang lucu, tapi kadang kita nggak tahu kalau dia merasa sakit hati atau seperti apa. Karena psikologis anak itu gimana ya Pak? Kita nggak bisa melihat kasat mata kalau kita tidak duduk bareng dan ngobrol ngalor ngidul dengan mereka. Jadi mungkin menurut kita guyonan, tapi belum tentu menurut mereka itu guyonan. Jadi sebagai guru kita harus punya posisi yang tepat untuk menangani anak-anak kita. Sering kali kita tiba-tiba anak kita hilang atau boyong. Nah, jangan salahkan lingkungannya atau jangan salahkan ini itu, tapi coba kita di dalam diri kita, oh berarti saya yang salah. Saya tidak melakukan pendekatan kepada anak saya. Tiba-tiba dia hilang tanpa kabar. Seperti itu. Jadi jangan melihat kekurangan yang di sekitar kita, tapi lebih ke diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kalau biasanya kita melihat sebuah sekolah itu kan gini, sekolah ini kurangnya ini, sekolah kita cuma gini. Itu harus disingkirkan Bapak Ibu. Kita jangan melihat kekurangan sekolah kita, tapi lihat kelebihan sekolah kita. Jadi apa yang lebih itu harus kita tingkatkan. Yang kurang nanti akan tertutup oleh kelebihan kita. Kalau kita mencari kekurangan, tidak akan ada habisnya. Sama seperti manusia, sama seperti anak-anak kita. Kalau kita lihat dia kurang, seterusnya akan kurang. Tapi coba lihat kelebihannya. Kita akan menemukan sebuah potensi yang luar biasa terhadap anak didik kita. Luar biasa kata-kata ini. Jadi 5 posisi kontrol. Jadi sebagai pendidik ya, dalam menangani anak didik kita itu ada 5 posisinya. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah teman, ketiga adalah pembuat orang merasa bersalah, keempat monitor, dan terakhir adalah manajer. Bapak Ibu lihat pada diri Bapak Ibu sendiri, sampai di manakah posisi kontrol yang telah Bapak Ibu lakukan? Apakah sudah menjadi teman anak-anak atau hanya menjadi penghukum bagi anak-anak? Itu yang bisa melihat adalah Bapak Ibu sendiri, yang bisa mengkritik diri Bapak Ibu sendiri. Misalkan penghukum telat langsung disuruh push up, nah itu penghukum. Kalau teman, itu lebih kita mendekati anak-anak, memposisikan diri sebagai teman, curhat, nah itu sebagai teman. Lalu membuat orang merasa bersalah, itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu nggak kasihan sama ibumu, beliau sudah berarti pulang cari uang, kok kamu seenaknya sendiri. Nah itu membuat anak merasa bersalah seperti itu. Lalu monitor itu misalkan ada data laporan, nah itu Bapak Ibu sebagai monitor. Dan terakhir adalah manajer. Ini adalah tingkat tertinggi yang perlu kita tuju. Manajer itu apa Bapak Ibu? Mengatur. Pengaturan. Bos. Jadi manajer itu bukan pengaturan bukan bos, tapi manajer itu kita itu sudah melakukan yang namanya pendekatan sebagai teman. Kita sudah membuat anak itu merasa bersalah. Kita nanti akan memberikan solusi kepada anak didik kita sampai permasalahan yang dia lakukan itu selesai dan berakhir damai. Contoh misalkan ada anak bertengkar di lapangan, kalau kita hanya sebagai penghukum, berarti kita langsung menghukum mereka. Kita posisinya jangan di situ Bapak Ibu. Kita sebagai manajer, kita masukkan anak ke kantor dulu, kita tanya baik-baik kenapa.
apa yang dia langgar, lalu bagaimana cara dia untuk bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan. Nah, itu seharusnya yang kita lakukan. Selama ini kita masih di posisi banyak di penghukum. Jadi anak memberikan penjelasan, kita tidak mau tahu dan memberikan hukuman seperti itu. Itu harus sudah dihilangkan. Jadi kita harus melihat anak itu mau apa sih yang dipuaskan di dalam dirinya. Alasannya apa? Setelah itu kita cari solusinya bersama siswa. Kamu harus bertanggung jawab. Kira-kira kamu bertanggung jawabnya bagaimana? Itu kita lemparkan lagi ke anak. Jangan semuanya kita. Jadi anak itu akan berpikir dan merasa bersalah di dalam dirinya. Bukan kita yang membuat dia salah, tapi dia yang merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Dan ini restitusi. Ya, namanya segitiga restitusi. Ini kalau kita di posisi manajer, kita harus melakukan 3 tindakan ini. Jadi yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi kalau kita di dalam kelas sudah punya keyakinan kelas, jadi misalkan ada anak yang melanggar, kita tinggal tanya. Keyakinan apa yang kamu langgar, atau kamu kan sudah meyakini peraturannya seperti ini, tapi kenapa kok dilanggar? Nah, itu bisa ditanyakan untuk menggali alasan kenapa dia melakukan itu. Jadi kalau kita selama ini tidak ada alasan buat anak yang melakukan kesalahan, nah itu salah besar Bapak Ibu. Jadi kita selalu tutup telinga, tutup mata kalau ada anak kita yang melakukan kasus, kita tinggal melakukan tindakan. Bukan seperti itu yang kita mau. Tapi bagaimana anak itu merasakan bahwa dia itu ternyata sudah salah dan tidak akan mengulanginya, dan dia harus bertanggung jawab atas yang telah dia lakukan dengan dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena takut keluar dari sekolah, bukan karena takut orang tuanya dipanggil, tapi karena dirinya sendiri. Lalu menstabilkan identitas. Nah, itu kita juga perlu melengkapkan seperti ini. Setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu kan pasti tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita bisa belajar. Apa Pak yang bisa kita pelajari dari kesalahanmu? Seperti itu. Anak kita tuntun seperti itu. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kalau anak sudah melakukan kesalahan, kita validasi kenapa melakukan seperti itu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya budaya positif itu tidak hanya diterapkan di kelas saja, tapi di sekolah. Kalau kita sudah menerapkan budaya positif, pelanggaran itu sudah tidak akan ada lagi. Anak akan datang dengan sendirinya tepat waktu. Bapak Ibu guru juga akan datang tepat waktu, seperti itu. Itu kalau sudah menjadi sebuah budaya. Dan itu tidak mungkin 1-2 tahun berhasil, tapi itu lama, jangka panjang. Itu namanya budaya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo. Monggo Pak Budi. Iya Bapak Ibu, jadi antara teori dan di lapangan itu pasti berbeda. Karena teori itu kan jangka panjang, kalau di lapangan itu kan hari itu harus diselesaikan juga. Seperti itu kan Pak Budi. Kasusnya siapa? Setiap anak itu pasti bisa dibimbing. Contohnya siapa yang tidak bisa dibimbing? Galang Rambu. Satu galang, satunya Revaldo. Yang Revaldo itu kalau diajak ngomong dia nggak mau jawab sama sekali. Oke. Jadi di kelas belakang, ya Pak. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas berapa? Kelas 7. Atau coba
Oke, untuk Galang Rabu karena saya sudah pernah ngobrol. Kalau untuk Rivaldo itu saya memang belum pernah ketemu dan saya tidak mengajar, jadi belum tahu backgroundnya seperti apa. Kalau Galang Rabu itu saya ngobrol hanya sekilas, jadi saya tidak sampai mendalami seperti apa dia. Cuma waktu saya ngobrol, sebenarnya dia itu motivasinya yang belum, motivasi untuk sekolahnya yang belum, dan dia juga bahasanya itu apa? Kecanduan itu apa? Kecanduan game online. Dan itu saya tanya sejak kapan? sejak masuk ke sini. Nah, sejak kelas 7, tapi parahnya adalah di kelas 8. Jadi dia merasa kalau sehari tidak main game online itu rasanya gak enak gitu ya. Ya kayak orang apa ya, nah yang biasa merokok, nggak merokok sehari aja pahit katanya. Solusinya bagaimana Bu? Nah, solusinya kalau tanya ke saya hanya menyampaikan materi di sini Bapak Ibu. Jadi kalau solusinya seperti apa Bu? Monggo kita bersama-sama saling sharing. Misalkan tahu latar belakangnya seperti ini, seperti itu. Nah nanti baru kita tanya anaknya. Waktu saya ajak ngobrol si Galang Rabu itu dia merespon. Jadi saya tanya, saya posisi pada saat itu seperti teman. Jadi saya ngajak biasa, tidak dipanggil, dibentak itu enggak, tapi ngobrol dulu sama Bu Dewi. Kamu kok sering alfa? Nah, seperti itu, pendekatan dulu. Kamu kok sering alfa kenapa? Terus kamu kok ketiduran terus, apa kamu sakit? Nah seperti itu, ibaratnya kita manis-manis dulu lah, dimanis-maniskan dulu. Nanti baru cari celahnya, permasalahannya apa. Setelah ketemu permasalahannya baru diskusi dengan wali kelas dan orang tuanya. Kalau kemarin sepertinya orang tua sudah dipanggil. Ya, sudah. Nah, peranggapan orang tuanya seperti apa kan saya nggak tahu. Nah, itu setelah orang tua dipanggil, jadi kita awalnya pendekatan, orang tua dipanggil boleh. Setelah itu, pastikan setelah orang tua dipanggil ada efeknya untuk anak itu. Kalau tetap tidak ada efeknya, mungkin kita pendekatannya kurang, kita dekati lagi. Setiap hari dekati sampai mungkin dia melihat sudah nggak mau. Nah, itu pokoknya kita lakukan pendekatan semaksimal mungkin sampai anak itu merasa nyaman, terbuka, dan jalan keluarnya ketemu. Kalau misalkan kecanduan, bagaimana caranya biar dia tidak kecanduan lagi atau tidak perlu keluar pondok sama sekali? Nah itu kan bisa dilakukan. Jadi diskusi dulu Bapak Ibu. Iya, dulu sih banyak. Anak saya juga banyak. Makanya bagi-bagi waktu dan ya tadi komunikasi dengan kesiswaan, dengan BK, dengan pondok itu harus aktif. Nah, jadi di sini saya hanya menyampaikan materi yang terkait materi saja tentang budaya positif. Jika ada kasus-kasus anak didik kita itu bisa didiskusikan di luar forum ini. Kalau masalah pengalaman yang lebih berpengalaman tentu Bapak Ibu di sini yang sudah senior. Ya, saya mengikuti guru penggerak ini hanya materinya saja Bapak Ibu. Kalau tentang kasus anak didik itu di sekolah kan macam-macam. Dan yang lebih berpengalaman itu pasti Bapak Ibu yang sudah lama mengajar. Sedangkan saya kan hanya berapa tahun. Jadi kalau tanya pengalaman, jelas yang berpengalaman adalah Bapak Ibu senior di sini. Dan ya saya cuman menanyakan apa namanya biar anak-anak itu nggak salah persepsi ya, karena sampai sekarang anak-anak sudah mulai salah persepsi dengan saya. Pak Hasan itu guru BP apa kesiswaan kan gitu loh. Karena bagaimanapun enggak, karena yang saya tahu kesiswaan itu mengurusi seluruh siswa, kegiatan apapun yang dilakukan oleh siswa itu adalah kesiswaan. Nah sekarang kan saya tukang hukum, loh Pak Gito kok saya jadi tukang hukum kan gitu loh. Makanya saya kepingin tahu yang sebenarnya bagaimana menurut jenengan Bu Dewi. Jadi kalau menjadi guru BK itu kan harusnya nggak boleh memberikan hukuman apapun. Nah solusi yang seperti apa yang harus saya lakukan? Ya, terima kasih Bapak Hasan. Jadi
memang tidak hanya di sekolah kita, tapi di sekolah lain juga mungkin ada yang salah persepsi. Maka inilah salah persepsi inilah yang akan diluruskan di kurikulum 21 ini. Jadi salah persepsi tentang hukuman disiplin, nah itu akan diluruskan di kurikulum 21. Jadi kalau Bapak Hasan tanya harus seperti apakah saya, seperti itu. Jadi Bapak Hasan di sini kan sebagai BP atau BK itu sebenarnya tempat curhatnya anak-anak Bapak. Jadi anak-anak itu misalkan ada permasalahan baik secara personal maupun tentang sekolah dan lain sebagainya, itu seharusnya larinya adalah ke BP atau ke BK atau anak-anak yang misalkan jarang masuk. Nah itu biasanya kurikulum akan komunikasinya dengan BP. Nah BP itu memberikan pengarahan bukan hukuman seperti itu. Ada anak terlambat, misalkan hari ini ada 10 anak terlambat, tindakan yang dilakukan biasanya kita hanya berikan hukuman dan besok mereka akan seperti itu lagi. Nah sebenarnya seharusnya BP atau BK itu memanggil anak-anak itu, ditanya kenapa kok seperti itu, alasannya apa, terus kok bisa, dan itu sudah beberapa kali dilakukan. Lalu kalian harus bertanggung jawabnya seperti apa, harus dituntut seperti itu sampai mereka menemukan oh ya saya sama. Jadi BP BK itu harus jadi tidak hanya menghukum seperti itu, tapi lebih ke bagaimana motivasi internal anak itu muncul. Jadi anak itu bisa merasa bersalah karena dirinya sendiri, bukan karena takut ke Bapak BK, seperti itu Pak. Jadi harus ada pendekatan secara personal ke anak didik. Makanya kan saya akan menanyakan Kang Moton nggih. Jadi intinya anak-anak itu dengan saya sudah memiliki nilai yang negatif. Yang pertama itu. Jadi ketika sudah dipanggil Pak Hasan nanti pasti dihukum kan gitu. Makanya bagaimana mengantisipasi BP untuk menjadi sebagai seorang guru BP untuk tidak menjadi kesiswaan, ngoten lho. Lebih banyak senyum Pak. Ya, jadi karena itu persepsi anak-anak bisa terbentuk seperti itu karena aktivitas yang mohon maaf Bapak BK lakukan seperti itu. Jadi misalkan Bapak Hasan masuk bersama saya di tahun 2015, gitu Bapak Hasan ya. Nah setelah itu misalkan posisi sebagai BK dan BP. Nah kegiatan yang Bapak Hasan lakukan adalah setiap harinya adalah menghukum anak, seperti itu kan. Nah sampai 2-3 tahun setelah itu anak akan mempunyai persepsi atau pemikiran bahwa Bapak Hasan ini tugasnya hanya menghukum, seperti itu. Nah kalau misalkan Bapak Hasan ingin merubah mindset anak-anak, berarti harus dirubah dari dalam diri Bapak Hasan dulu. Jadi Bapak Hasan harus merubah diri Bapak Hasan, bagaimana caranya untuk tidak lagi melakukan misalkan hukuman berat seperti itu. Hukuman itu bisa dilakukan kalau memang benar-benar sudah kepepet Bapak. Jadi kalau misalkan hanya terlambat 1 kali, itu mungkin bisa dilakukan pendekatan. Jadi pendekatan itu tidak hanya 1 menit 2 menit setelah itu dia masuk ke kelas, itu nggak akan memberikan efek apapun. Tapi pendekatan secara personal itu lebih. Jadi kenapa? Nah, itu panjang. Jadi nggak hanya 1 menit 2 menit, dan itu bisa dilakukan di jam-jam istirahat dan jam-jam kosong dan lain sebagainya. Jadi kalau mau perspektif anak itu berubah, itu harus dirubah dari diri kita sendiri. Jadi dari guru BP harus berubah diri dulu. Cara pandang terhadap anak-anak harus berubah, karena ini tadi sudah ada materi tentang budaya positif, mungkin bisa menginspirasi Bapak Hasan. Jadi langkah selanjutnya saya harus apa biar anak-anak itu tidak takut dengan saya, seperti itu. Jadi harus ada perubahan dari diri dulu. Setelah itu kalau itu diterapkan 2-3 tahun, pasti 3 tahun ke depan perspektif anak-anak akan berbeda lagi. Seperti kan, itu. Selama 3 tahun terakhir ini kan sudah mulai berubah anak-anak itu. Tapi sejak mulai kemarin, ketika tahun ajaran baru kemarin sampai sekarang ini sudah mulai berubah lagi. Kalau dulu sudah mulai pendekatan, anak-anak mulai dekat masuk ke ruangan kantor, ketika ada masalah mesti ngomong, menyelesaikan masalahnya. Tapi akhir-akhir ini sudah nggak ada yang berani lagi kan gitu. Ya, jadi kalau ada situasi seperti itu Bapak, jadi mungkin Bapak Hasan perlu melakukan observasi. Jadi jangan selalu menyalahkan dari pihak si anak, tapi si anak biasanya melakukan sesuatu itu karena ada jadi melakukan segala sesuatu itu pasti karena ada pemantiknya atau ada alasannya.
Jadi kok bisa anak-anak sekarang berubah di tahun ajaran baru ini kok berubah? Berarti kan ada sesuatu yang melatar belakangi mereka sampai berubah drastis lah seperti itu. Pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu yang bisa mencari hanya dengan sendiri. Jadi dengan cari sendiri kenapa kok anak-anak berubah seperti itu. Misalkan ternyata ada sebuah kasus gitu, berarti saya harus melakukan evaluasi diri. Jadi refleksi, evaluasi itu sangat penting. Bukan hanya untuk kita sebagai pendidik, tapi sebagai manusia itu kita perlu melakukan itu. Ya kalau memang begitu kan, jadi nanti saya tugasnya kan hanya BP, jadi nggak jadi kesiswaan. Maksudnya tidak menghukum anak seluruhnya gitu loh Bu. Ketika ada terlambat jurusannya kesiswaan kan gitu. Jadi biar nggak terbelah-belah gitu loh. Bukan kesiswaan kok kamu udah jadi. Orang masalah sing mesti kan kuwi nih. Jadi gini, budaya positif itu adalah budaya yang akan kita terapkan di sekolah kita. Budaya itu tidak 1-2 tahun baru bisa berjalan, tidak, tapi lama sehingga menjadi sebuah budaya. Kalau tadi Bapak Hasan berarti saya nggak usah menghukum biar kesiswaan, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kesiswaan itu ada tugasnya sendiri. Kesiswaan itu kan dia mengontrol seluruh kegiatan siswa-siswi, baik kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi yang berperan di bawah adalah Bapak BK. Jadi Bapak BK itu menghukum itu di saat-saat tertentu Bapak. Jadi misalkan kesalahannya sudah fatal, dia sudah diberi peringatan, sudah diberikan pendekatan dan lain sebagainya. Nah, menghukum itu boleh jadi solusi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu harus dilakukan, tidak. Tapi kalau memang harus di sekolah ini dilakukan ya silakan. Cuma menghukum itu kan tidak memberikan efek panjang secara teori seperti itu. Jadi kalau berarti saya nggak usah menghukum, cuma hanya briefing saja. Kembali lagi tugasnya kurikulum kesiswaan maksud saya itu kan mengontrol seluruh anak-anak. Yang di bawah itu tetap BK Bapak, tetap BK. Jadi yang mengontrol anak-anak telat dan lain sebagainya tetap jenengan. Cuma mungkin lebih ada pendekatan kepada anak-anak, tidak hanya dihukum secara fisik karena tidak memberikan efek apapun, tapi juga ada pendekatan. Itu yang harus dilakukan. Jadi evaluasi dirinya seperti itu, bukan malah melimpahkan ke kesiswaan, bukan seperti itu. Tugasnya tetap. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menjadi SMP Darul Ulum yang unggul dalam segalanya. Jadi jangan hanya siswanya yang unggul, tapi Bapak Ibu gurunya harus lebih unggul. Oke, moto bergerak dan penggerakan. Tergerak dan penggerakan. Monggo sama-sama kita bergerak dan saling menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biesi, salah satu guru IPA di SMP Darul Ulum. Beberapa waktu lalu, Bu Dewi, calon guru penggerak di sekolah kami, memaparkan materi tentang budaya positif dan beliau telah menerapkannya di kelasnya. Saya sangat mengapresiasi langkah beliau karena ketika saya melihat setelah diterapkan budaya positif, kelas tersebut terlihat sangat signifikan perbedaannya. Seperti telah saya lihat bahwa sebelumnya mungkin kelas tersebut tidak dapat terkondisikan, namun setelah diterapkan budaya positif, yaitu salah satunya dengan diterapkan kesepakatan kelas, maka pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Dan saya sebagai rekan kerja sangat mengapresiasi langkah beliau dan saya akan berusaha untuk menerapkannya juga di kelas-kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.